Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan demikian parah sehingga menyebabkan puluhan rumah warga harus terendam hingga menyisakan bagian atap saja. Hingga Rabu siang, ketinggian banjir berkisar antara 1 hingga 3 meter. Banjir kali ini juga memaksa puluhan keluarga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dari pantauan di lokasi, kondisi air saat ini masih naik perlahan-lahan dan memaksa para penghuninya mengungsi. Jumlah pengungsi juga semakin bertambah di RW 8, Blok 8 Perumnas Antang. Terdapat 3 titik pengungsian. Sementara di Darul Mutakin ada 27 keluarga atau 110 jiwa yang mengungsi. Lalu di Mutahirin ada 32 jiwa atau 19 keluarga pengungsi. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengungsi, warga secara swadaya menyediakan lokasi pengungsian dan membuka dapur umum. Saya kira 32 tahun terakhir ini yang rekor, ini yang pemecah rekor. Artinya ada yang bervariasi memang, tapi yang jelas ini maksimalnya ada sampai 3 meter. 27 kakak haus di Al-Mutakin dengan jumlah 110 jiwa. Ya, kurang lebih 27 kakak. Dan ini kan di RW 8 ada beberapa titik pengungsian, ada 3. Ada di Motohirin, itu di sana 32 jiwa. Itu 19 kakak. Untuk 1-2 hari ini yang mendesakkan istilahnya makanan siap saji. Dan kebetulan kan oleh Kementerian Sosial sudah membentuk KSB, Kampung Siaga Bencana. Itu yang kemudian bekerja, ada yang istilahnya bagian dapur umum di kantor lurah sejak kemarin. Terus masing-masing mengambil tugasnya masing-masing anggota KSB, Kampung Siaga Bencana itu. Jadi alhamdulillah bisa diantisipasi awal, manakala itu banjir ada antisipasi sebelum pemerintah masuk. Dan berusaha untuk mengetahui bagaimana kondisi banjir yang melanda sejumlah wilayah di Makassar, Sulawesi Selatan, kita sudah terhubung melalui sambungan daring bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Pak Abdul Muhari. Selamat sore, Pak Muhari. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Muhari, titik-titik mana saja yang terdampak banjir hingga saat ini dan wilayah mana yang paling terdampak parah, Pak? Ya, secara umum untuk Sulawesi Selatan dari laporan BPBD yang kami terima pagi ini setidaknya ada 4 kabupaten ya, 4 kabupaten kota, Makassar, Goa, Maros, Pangkep, dan ada longsor di Sopeng. Untuk khusus untuk Makassar menuju poros Makassar ke Maros itu cukup signifikan sehingga ada cukup banyak aktivitas ekonomi yang terpaksa dihentikan. Untuk evakuasi masyarakat sendiri, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan sudah melakukan evakuasi masyarakat dengan yang terdampak banjir dengan tinggi muka air lebih dari 1,5 meter ya. Kami menerima informasi bahwa ketinggian muka air di beberapa tempat di Makassar itu mencapai 2,7 meter. Ini sudah dievakuasi masyarakat dan ini sebenarnya perulangan kejadian dari 2 minggu yang lalu sebenarnya. 2 minggu yang lalu hingga di awal Januari juga ada 8 kabupaten kota yang terdampak banjir dan saat itu Kepala BNPB sudah langsung memberikan dukungan logistik untuk siaga tanggap darurat di Sulawesi Selatan dan kita harapkan logistik yang sudah di-drop sejak Januari kemarin itu sudah bisa ready untuk digunakan dalam tanggap darurat untuk banjir kali ini. Jadi seharusnya ini tidak ada masalah untuk kebutuhan logistik dasar masyarakat terdampak, hanya nanti memang kita harus memikirkan apakah potensi curah hujan akan terus tinggi dalam beberapa hari terakhir. Jika iya, maka kita akan mempertimbangkan opsi modifikasi cuaca. Oke, Anda mengatakan tadi ada sekitar 4 kabupaten kota begitu ya di Sulawesi Selatan yang terdampak. Tadi saya dengar Anda mengatakan ada longsor juga di Sopeng, itu kondisinya seperti apa, Pak Muhari? Untuk Sopeng dan Pangkep itu ada 3 titik longsor dan di Pangkep sendiri ada 1 jembatan yang dilaporkan terdampak dan belum bisa dilewati. Ini masih dalam asesmen pihak BPBD, tetapi
untuk satu jembatan ini tidak langsung jembatan yang merupakan akses utama aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi nanti kami masih akan menunggu laporan dari daerah karena BNPB sendiri khusus untuk infrastruktur kritis seperti jembatan jika ada yang memang perlu segera diperbaiki. Kalau itu sangat signifikan untuk aktivitas ekonomi masyarakat, di beberapa tempat sebelumnya kita akan menggunakan jembatan Beli dari TNI untuk kondisi darurat dan bisa segera pulih agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terdampak terlalu. Baik, ada fasilitas jembatan begitu ya yang terganggu. Lalu bagaimana dengan banjir yang terjadi di beberapa titik? Apakah juga ada fasilitas umum yang terganggu, Pak Muhari? Kalau untuk banjir di Kota Makassar sendiri, karena ini sifatnya genangan, yang pasti aktivitas ekonomi pasti terganggu. Dan masyarakat seperti tadi disampaikan sudah dievakuasi. Kami menerima laporan dari Kalasa BPBD Sulawesi Selatan bahwa aktivitas evakuasi sudah dilakukan sejak 11.30 WITA tadi malam dan tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka, semua bisa dievakuasi dengan lancar. Kebutuhan masyarakat di tempat pengungsian sementara hingga sejauh ini masih bisa ditangani. Kita harapkan ini tidak lama ya, artinya tidak akan menerus, tetapi kami pastikan bahwa kebutuhan logistik dasar masyarakat terdampak itu bisa terpenuhi. Satu hal yang menjadi concern kami hanya nanti kita akan berkoordinasi dengan BMKG kalau misalkan masih akan ada potensi hujan ini akan menerus akibat faktor-faktor apakah bibit siklon tropis di selatan dan seterusnya. Maka nanti berdasarkan rekomendasi BMKG jika diperlukan seperti halnya di awal Januari lalu kita akan lakukan modifikasi cuaca. Tapi sekali lagi ini nantinya akan menunggu rekomendasi dari BMKG. Baik, lalu Pak Muhari, sejauh ini ada berapa titik pengungsian yang ada di Sulawesi Selatan yang didirikan? Untuk titik pengungsian secara pasti kami belum menerima informasi dari BPBD Sulawesi Selatan, tetapi yang kami terima memang dibuka beberapa titik pengungsian sementara dengan memanfaatkan kantor desa dan fasilitas rumah ibadah yang tidak terdampak banjir, yang jaraknya aksesnya tidak terlalu jauh dari lokasi yang saat ini ada di visual atau lokasi yang terdampak banjir. Ini sebenarnya memudahkan untuk masyarakat juga. Kalau kondisi banjir memungkinkan untuk mereka kemudian kembali ke rumah masing-masing untuk faktor keamanan dan seterusnya, ini juga tidak terlalu menjadi masalah jika tempat pengungsian itu tidak terlalu jauh dari lokasi dan domisili pemukiman masing-masing warga terdampak. Baik, belum ada informasi pasti mengenai berapa titik pengungsian begitu ya, namun warga memanfaatkan fasilitas umum seperti tempat ibadah dan juga kantor desa begitu ya Pak Muhari. Pak Muhari, lalu sejauh ini apakah ada laporan korban dari sejumlah peristiwa yang terjadi? Dari 4 kabupaten kota yang melaporkan adanya kondisi dampak akibat cuaca ekstrim ini, baik itu angin kencang dan intensitas hujan tinggi yang mengakibatkan banjir dan longsor, kita tidak menerima adanya informasi korban jiwa. Dan sekali lagi untuk evakuasi warga terdampak banjir di Makassar sejak tadi malam berlangsung efektif dan efisien, dan kita yang sekali lagi yang kita tunggu dan kita lihat adalah perakiraan cuaca ke depannya dalam 1 minggu ke depan. Kalau misalkan ini akan menerus, sekali lagi kita akan melakukan langkah-langkah mitigasi yang lebih masif seperti modifikasi cuaca. Baik, tidak ada laporan korban begitu ya. Namun tadi Anda sempat mengatakan bahwa ada beberapa fasilitas umum yang terganggu. Katakanlah tadi Anda mengatakan jembatan begitu. Apakah fasilitas umum yang terganggu ini tidak mengganggu distribusi bantuan terhadap para korban yang mengungsi, Pak Muhari? Sejauh ini tidak, karena juga kalau untuk kabupaten kota di sebelah utara Makassar, Maros, Pangkep dan Sopeng itu titik longsor tidak di pemukiman masyarakat dan juga tidak di akses jalan, jadi tidak terlalu signifikan dampaknya, tapi kejadiannya tetap kita catat. Dan satu hal lagi juga di Goa dan Makassar, ini ada efek dari pembukaan bendungan
pintu air di Bendungan Bili-Bili yang di bagian hulu, sehingga debitnya kemudian menambah parahnya genangan di bagian hilir di Goa bagian barat dan Makassar. Nah, ini nanti kita akan pantau juga debit air di Bendungan Bili-Bili ini, karena ini salah satu yang akan mempengaruhi cepat atau lambatnya turunnya debit air di bagian hilir atau berdampak di Makassar. Ini juga akan selalu kita koordinasikan. Kalau memang misalkan, sekali lagi, kalau misalkan masih ada potensi hujan ke depan yang akan menambah debit air di bagian hulu, di bagian das yang masuk ke Bendungan Bili-Bili, ini juga akan kita kurangi intensitasnya dengan modifikasi cuaca jika diperlukan. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Pak Muhari. Kita harapkan kondisi cuaca ke depan mendukung sehingga proses evakuasi dan juga warga bisa kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, Pak. Terima kasih.